Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kerjasama berarti kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang, lembaga, pemerintah, dan sebagainya untuk mencapai tujuan bersama. Negara Indonesia terbentuk karena rakyat mau dan bersedia bekerja sama dan bersatu. Kesadaran ini didasarkan pada perasaan senasib dan sepenanggungan sebagai individu yang menderita akibat dijajah bangsa Eropa. Penderitaan inilah yang kemudian menimbulkan kerjasama dan persatuan rakyat Indonesia di seluruh daerah dengan berbagai latar belakang. Contohnya seperti budaya, ras, suku, dan agama untuk melawan dan mengusir penjajah dari tanah. Persatuan rakyat Indonesia ini didorong oleh keinginan mencapai kehidupan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat. Semangat perjuangan rakyat Indonesia untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan mendorong tiap warga negara untuk melakukan kerjasama di berbagai bidang kehidupan kerjasama. Kerjasama juga penting dalam pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Pentingnya kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. Kemerdekaan Indonesia tercipta dari kerjasama seluruh bangsa dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam pidato pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mengatakan bahwa negara Indonesia yang didirikan harus untuk semua kalangan. Negara yang didirikan harus disemangati rasa gotong royong dan perjuangan bersama-sama untuk kepentingan bersama. Kerjasama memang penting dalam kehidupan bersama. Pentingnya kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat antara lain terlihat pada hal-hal berikut. Yang pertama adalah kerjasama membuat pekerjaan akan terasa lebih ringan. Kerjasama dapat membuat pekerjaan cepat terselesaikan, membuat tujuan dan dapat tercapai dengan efektif, dapat menyadarkan masyarakat untuk mendahulukan kepentingan umum, dapat memupuk tanggung jawab sosial, meningkatkan rasa setia kawan, memupuk rasa kebersamaan, mempererat tali persaudaraan, dapat menciptakan kerukunan, dan yang terakhir dapat menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan. Yang kedua, hakikat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Indonesia memiliki bentuk kerjasama yang khas, yaitu gotong royong. Gotong royong berasal dari kata gotong yang berarti pikul atau angkat dan kata royong yang berarti bersama-sama. Dengan demikian, gotong royong bermakna bekerja untuk menyelesaikan tugas secara bersama-sama untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam konsep gotong royong, pekerjaan dilakukan secara sukarela atau tanpa pamrih oleh seluruh warga sesuai dengan kemampuan masing-masing. Gotong royong dapat dibedakan menjadi dua, yaitu gotong royong dalam arti tolong-menolong dan gotong royong dalam arti kerja bakti. Dalam prakteknya, gotong royong dalam arti tolong-menolong terjadi dalam pertanian, kegiatan rumah, pesta, perayaan, dan bencana atau kematian, biasanya untuk kepentingan perseorangan atau kelompok. Adapun gotong royong dalam arti kerjasama umumnya dilakukan untuk berbagai kehidupan yang bersifat umum, biasanya untuk kepentingan bersama, misalnya membersihkan saluran air atau tempat ibadah. B. Istilah gotong royong di berbagai daerah. Gotong royong merupakan cerminan kerjasama antar warga negara yang sesuai dengan kultur dan kepribadian. Di berbagai daerah di Indonesia terdapat istilah yang bermakna gotong royong. Beberapa di antaranya dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya C. Faktor pendorong dan penghambat gotong royong. Ada beberapa faktor pendorong dan penghambat gotong royong. Faktor pendorong gotong royong antara lain sebagai berikut. Agar dapat bertahan hidup, manusia perlu menjaga hubungan baik dengan sesamanya. Dalam diri manusia ada kesadaran untuk saling membantu dan mengutamakan kepentingan bersama. Manusia memiliki kecenderungan berkelompok, manusia memiliki kecenderungan untuk mencapai kesejahteraan, dan adapun faktor-faktor penghambat gotong royong antara lain sebagai berikut. Rasa individualisme manusia yang kuat, adanya perbedaan pendapat, lebih mementingkan kepentingan diri sendiri daripada kepentingan umum,
Dan yang terakhir, rasa percaya diri yang kurang. Yang ketiga, bentuk kerjasama dan gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Bentuk-bentuk kerjasama dalam masyarakat Indonesia dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kerjasama dalam kehidupan sosial politik. Dalam kehidupan sosial politik, kerjasama dapat dilihat dalam bermusyawarah. Di dalam musyawarah, kerjasama yang terjadi adalah kerjasama untuk mencapai kesepakatan bagi bangsa Indonesia. Musyawarah sangat dijunjung tinggi. Hal ini terlihat dalam sila keempat Pancasila yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Menjelaskan makna sila Pancasila tersebut adalah sebagai berikut. Kerakyatan mengandung arti bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dengan ini rakyat berdaulat. Hal ini terwujud dalam sistem demokrasi. Kerakyatan timbul karena adanya kesadaran bahwa manusia mempunyai harkat dan martabat yang sama sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Itulah sebabnya manusia menghendaki adanya perlakuan yang sama sesuai dengan kedudukannya. Hikmat dapat diartikan sebagai suatu kebenaran yang mengandung manfaat bagi kepentingan umum. Kebijaksanaan adalah dorongan hendak yang tertuju pada kebaikan yang rasional dan manusiawi. Kebaikan itu yang dijiwai oleh sikap yang adil dan beradab sesuai ajaran agama atau kerakyatan yang dijiwai oleh ketuhanan Yang Maha Esa dan nilai-nilai manusia serta nilai persatuan. Permusyawaratan mengacu pada suatu tata cara khas pribadian Indonesia untuk merumuskan atau memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat hingga tercapai keputusan berdasarkan kebulatan pendapat atau mufakat. Selanjutnya adalah perwakilan mengacu pada suatu tata cara atau prosedur yang mengusahakan turut sertanya rakyat mengambil bagian dalam kehidupan bernegara, salah satunya dilakukan dengan melakukan atau melalui badan-badan perwakilan. Kerjasama dalam kehidupan sosial politik antara lain dapat kita wujudkan dengan melaksanakan hal-hal berikut. Yang pertama, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak orang lain, mengutamakan musyawarah, kita mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan, menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan dengan hati nurani yang luhur. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara normal kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Yang kedua, kerjasama dalam kehidupan ekonomi. Kerjasama tidak hanya harus diterapkan dalam kehidupan sosial politik. Kerjasama juga harus diterapkan dalam kehidupan ekonomi. Kerjasama dalam bidang ekonomi merupakan salah satu bentuk pengamalan sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu bentuk pengamalan sila ini adalah mengembangkan suatu perbuatan-perbuatan yang luhur dan mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royongan. Kerjasama dalam bidang ekonomi sesuai dengan Pasal 33 Ayat 1 Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 yang berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Usaha bersama mengacu pada wujud paham mutualisme, yakni suatu kehendak untuk senantiasa mengutamakan semangat bekerja sama dalam bergotong royongan. Asas kekeluargaan menunjukkan adanya tanggung jawab bersama untuk menjamin kepentingan bersama, kemajuan bersama, dan kemakmuran bersama yang mengutamakan kerukunan dan solidaritas. Wujud usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dalam pembangunan perekonomian Indonesia yang sesuai Pasal 33 UUD NRI tahun 1945 adalah koperasi. Muhammad Hatta mengatakan, koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib kehidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong-menolong tersebut didorongkan oleh keinginan memberi jasa kepada kawan, berdasarkan seorang buat semua dan semua buat seorang. Menurut UU RI Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, koperasi baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha, berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju,
adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Kemakmuran seluruh rakyat Indonesia yang merata dan berkeadilan merupakan tujuan pembangunan nasional negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mencapai tujuan ini perlu pendanaan besar yang bersumber utama dari penerimaan pajak. Menurut UU RI Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-sebesarnya kemakmuran rakyat. Terkait dalam hal ini, Pasal 23A Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 mengatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Perpajakan adalah wujud partisipasi dan kontribusi real rakyat kepada negara. Kerelaan rakyat membayar pajak merupakan upaya nyata keterlibatan rakyat dalam pembangunan. Pembangunan yang dibiayai oleh pajak pada hakikatnya diperuntukkan bagi kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Perpajakan dianggap sebagai kerjasama dalam membangun bangsa dan negara. Keikutsertaan rakyat dalam mendukung kebijaksanaan pemerintah yang berorientasikan pada kepentingan rakyat ini menjadi wujud nilai kerakyatan. Kerjasama dalam kehidupan ekonomi antara lain dapat kita wujudkan dengan melaksanakan hal-hal berikut. Yang pertama, selanjutnya adalah bersikap adil, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain, menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain, tidak bersifat boros, dan yang terakhir tidak bergaya hidup mewah. Selanjutnya, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum, suka bekerja keras, menghargai hasil karya orang lain, bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Yang ketiga adalah kerjasama dalam bidang kehidupan, pertahanan, dan keamanan negara. Menurut UU RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap kebutuhan bangsa dan negara. Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Keikutsertaan seluruh warga negara dalam bidang pertahanan dan keamanan diatur dalam Pasal 30 UUD NRI tahun 1945 yang bunyinya sebagai berikut. Pasal 30. 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang kedua, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Yang ketiga adalah Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas untuk mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Yang keempat, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Dan yang kelima, susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya. Syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan dapat diwujudkan dalam upaya bela negara.
Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 mengatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Sebagaimana disebut dalam penjelasan atas Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar manusia juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara sebagaimana disebutkan dalam pasal 9 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara diselenggarakan melalui hal-hal berikut. Yang pertama, pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib, dan yang terakhir pengabdian sesuai dengan profesi. Dari uraian tersebut, tampak bahwa dalam bidang kehidupan pertahanan dan keamanan negara, kerjasama antar warga negara adalah hal penting. Tentu saja dalam kerjasama ini kita harus dapat memperlihatkan nilai-nilai seperti cinta pada tanah air, memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara, dan rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta memiliki kesiapan psikis dan fisik untuk bela negara. Keempat, kerjasama antar umat beragama. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk. Kemajemukan itu tidak hanya dapat dilihat dari banyaknya etnis, suku, bahasa, budaya, dan adat istiadat. Kemajemukan itu juga dapat dilihat dari beraneka ragamnya agama. Kemajemukan ini dapat terjadi karena negara menjamin hak kebebasan penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama yang dianutnya. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 28E ayat 1 dan 2 serta Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 mengatakan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya. Pasal 28E ayat 2 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Sementara itu, Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 mengatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Kebebasan beragama dan keyakinan adalah salah satu hak asasi yang paling mendasar yang dimiliki oleh setiap manusia tanpa terkecuali. Kemajemukan hendaknya dilihat sebagai sesuatu yang dapat memperkaya persatuan. Hal ini dapat terjadi jika menjunjung tinggi kerukunan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kerukunan berarti baik dan damai, tidak bertengkar, tentang pertalian, persahabatan, dan sebagainya. Bersatu hati dan sepakat. Kerukunan sering diartikan sebagai kondisi kehidupan dan kehidupan yang mencerminkan suasana damai, tertib, tentram, sejahtera, hormat-hormati, saling menghargai, tenggang rasa, gotong royong sesuai dengan ajaran agama dan kepribadian Pancasila. Sementara itu, Pasal 1 Angka 1 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas daerah atau wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum, kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadat menyatakan bahwa kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya, dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang NRI tahun 1945. Tampak bahwa kerukunan penting dalam kerjasama antar umat beragama. Kerjasama antar umat beragama antara lain dapat dilakukan dengan menanggulangi masalah kelaparan, kebodohan, keterbelakangan, dan kemiskinan di dalam masyarakat.
Bentuk-bentuk gotong royong dalam masyarakat Indonesia. Gotong royong menjadi cara hidup rakyat Indonesia sejak sebelum kemerdekaan. Inilah bentuk kerjasama khas Indonesia yang dijadikan cara hidup bernegara. Adapun berbagai bentuk gotong royong yang ada dalam masyarakat Indonesia antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah gotong royong berburu dan mengumpulkan makanan. Bentuk gotong royong ini terjadi ribuan tahun lalu ketika masa berburu hewan liar. Sebelum berburu, masyarakat melakukan musyawarah, menyepakati rencana kerja, dan mempersiapkan alat. Kemudian mereka pun berburu bersama dan membagi hasil buruannya sama rata. Tradisi dan kebiasaan ini masih berlanjut dan lestari hingga saat ini. Misalnya, melambu pada masyarakat Tolaki, Sulawesi Tenggara, dan Manyilo pada masyarakat suku Pamona di Sulawesi Tengah. Melambu adalah kegiatan gotong royong berburu binatang liar, sementara itu Monyilo adalah kegiatan gotong royong untuk menangkap ikan di laut. Kedua adalah gotong royong bercocok tanam. Ketika kehidupan masyarakat mulai berkembang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak hanya mengandalkan kegiatan berburu tetapi juga bercocok tanam. Gotong royong dalam bercocok tanam dapat meringankan pekerjaan yang berat jika dilakukan sendiri. Contoh dari gotong royong bercocok tanam adalah bercocok tanam padi di Jawa Tengah, peladang berpindah suku Tolaki, dan Sintu Nasiopale di Sulawesi. Bercocok tanam padi di Jawa Tengah dilakukan oleh para petani yang sawahnya berdekatan. Mereka mencangkul, membajak, dan melakukan berbagai pekerjaan lainnya yang berhubungan dengan pertanian. Peladang berpindah masyarakat suku Tolaki adalah membuka ladang secara berkelompok. Setelah ladang tidak subur lagi, mereka berpindah membuka ladang baru. Sintowo Nasiolopale adalah kegiatan kerjasama dalam kekeluargaan di bidang pertanian. Yang ketiga, gotong royong membangun rumah. Dalam perkembangan peradaban manusia, rumah menjadi sebuah kebutuhan yang penting. Gotong royong pun menjadi cara yang tepat dalam pembangunan rumah. Misalnya Batagak Kudo-Kudo, tradisi gotong royong yang membangun rumah di Sumatera Barat, Barifola, tradisi gotong royong yang membangun rumah di Tidore, dan Sambatan, tradisi gotong royong membangun rumah di Jawa. Ada pula tradisi Marakabola, tradisi gotong royong memindahkan rumah di Sulawesi Selatan. Adapun gotong royong juga dapat dilakukan di berbagai lingkungan seperti lingkungan sekolah, masyarakat, dan negara. Sekolah adalah lembaga pendidikan yang membentuk pengetahuan dan karakter siswa. Oleh karena itu, siswa dapat dilatih untuk melakukan gotong royong bersama. Misalnya, siswa dapat bekerja sama dan berkontribusi untuk mewujudkan misi dan visi sekolah, mengikuti proses belajar mengajar dengan baik, dan berlatih menyumbangkan ide dan gagasan untuk kemajuan sekolah. Dalam kehidupan masyarakat, gotong royong dapat dilakukan misalnya untuk membersihkan lingkungan, bakti sosial, dan dalam kehidupan bazar. Adapun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, gotong royong yang dilakukan antara lain adalah membayar pajak tepat waktu, aktif dan mendukung berbagai program pemerintah, serta dapat menyumbangi ide dan gagasan untuk kemajuan bangsa.